terkait perencanaan pembangunan bendungan bener ini, karena secara geografis, secara lokasi juga sebenarnya desa ini cukup jauh ya, ada 10 km dari pembangunan bendungan, dan tentu ini kemudian menjadi pertanyaan kenapa kemudian memaksakan untuk tambang batuan andesit untuk kebutuhan bendungan ke depan. Kemarin pada saat rapat dengan pendapat dengan Kementerian PUPR, saya langsung menanyakan apa motivasi kemudian harus mengambil batuan dari Desa Wadas ini, sementara tadi disampaikan secara lokasi sangat jauh dari bendungan, dan di sekitar bendungan itu juga ada beberapa desa yang bisa untuk sumber bahan untuk batuan andesit ini. Nah, itu juga tidak bisa dijawab. Kemudian beberapa hal mendasar juga belum selesai, seperti AMDAL ya. Di dokumen AMDALnya juga tidak tercantum, tidak disebutkan penolakan warga Desa Wadas, yang mana dalam peraturan lingkungan hidup terkait AMDAL ini tentu salah satu prasyaratnya adalah ada persetujuan dari masyarakat, karena itu berdampak langsung pada kehidupan dan bahkan keselamatan mereka gitu. Kemudian dari sisi desa sendiri, kami memahami pembangunan bendungan ini juga tentu untuk manfaatnya sebesar-besar kemakmuran ya, untuk kemanfaatan untuk rakyat. Tetapi kalau dalam prosesnya seperti ini, padahal ini pembangunan juga menggunakan dana APBN, yang mana kita tahu bahwa tujuan pembangunan adalah sangat jelas bagaimana mengurangi kemiskinan, kemudian derajat kemerataan, keadilan. Tentu ini juga bertentangan gitu. Apalagi kalau kita bicara mengenai undang-undang desa, kedaulatan desa untuk kemudian merencanakan kemandirian pembangunan mereka di desa. Kalau mereka desa ini sepakat gitu, dari perangkatnya kemudian BPD-nya untuk kemudian fokus pada pertanian, pada hutan rakyat yang memang selama-lama ini sudah cukup mensejahterakan mereka, kenapa kemudian tiba-tiba ada perencanaan ruang lain yang pastinya perencanaan ruang ini sifatnya ekstraktif, yang justru akan menghilangkan intisari kehidupan mereka gitu loh. Kalau kemudian tanahnya hilang ya, kemudian digunakan untuk pertambangan, lalu mereka mau kerja apa ke depannya? Sementara 99% Desa Wadas adalah petani. Nah, inilah yang kemudian kita sampaikan ke Kementerian PUPR, bahwa kalau begini kami minta agar rencana pembangunan bendungan bener ini untuk mengambil sumber batuan andesit Desa Wadas dihentikan, dicabut. Nah, kita minta agar pembangunan bendungan bener ini jangan dilanjutkan sebelum permasalahan sumber bahan baku batuan andesit ini terkait Desa Wadas diselesaikan. Karena memang secara teknis kok dipaksakan? Apakah di sini kemudian ada dampak hukum lain? Artinya potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan di sini untuk memperkaya orang lain, gitu. Kalau kebutuhannya misalnya 8,5 juta meter kubik batuan andesit dengan potensi keseluruhan Desa Wadas untuk ada batuan andesit di situ 40 juta. Lalu apakah ini sebagai pintu masuk untuk kemudian mengeksploitasi semua itu? Kalau itu kan benar-benar melenceng dari tujuan awal pembangunan bendungan bener ini. Sehingga kami kemarin menyampaikan kepada Kementerian PUPR untuk mencabut areal yang terdampak di Desa Wadas 114 hektar itu sebagai
rencana sumber bahan baku untuk batuan andesit, pembangunan bendungan benar. Kemudian kami juga pada kesempatan lain dengan Kementerian Desa tentu minta agar perlindungan ya terhadap desa-desa ini dalam pemanfaatan ruang itu harus bisa dilakukan oleh Kementerian Desa. Kementerian Desa harus menjadi salah satu institusi terdepan yang membuat desa itu kemudian mandiri, baik dari sisi pengelolaan sosial ekonomi mereka, juga dalam perlindungan ruang-ruang rakyat untuk berkehidupan